Kalau mimpi disetubuhi atau melakukan hubungan badan itu juga kita pasti lihat ya, harus lihat. Kira-kira gimana kondisi psikologis dari si pemimpi. Karena maaf kadang-kadang mimpi bersetubuh itu juga karena si pemimpi itu sudah masanya menikah tapi masih menjomblo gitu ya. Dia masih menjomblo dan udah berusaha, ternyata cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi seperti itu. Maka kita mesti nanya, jangan langsung kita judge itu dari jin ataupun sihir. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang yang kena masul isq ini adalah gangguan jin bucin, itu sering terjadi mimpi berhubungan badan dengan makhluk yang nggak dikenal. Seperti itu. Nah, kadang-kadang orang itu kan ketika masanya harus dikeluarkan, itu akan mimpi. Ya, akan mimpi. Karena mungkin dia orang yang soleh, orang yang soleha, jarang sekali melihat laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, sehingga ketika dalam mimpi itu dia nggak ada ekspektasi atau bayangan cowok atau cewek yang kayak gitu kayak gimana sih gitu. Akhirnya dia mimpinya adalah makhluk yang nggak jelas wajah dan wujudnya. Karena kan dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnul Qayyim dijelaskan bahwa di antara sesuatu yang harus dikeluarkan manusia ya selain darah, angin, feses, urin, di antaranya adalah sperma. Jadi kalau sudah matang, sudah mangsanya untuk menikah, menikahlah. Itu pertama ya. Atau kedua, dia itu, ini naudzubillah ya, amit-amitnya ya, dicintai sama jin. Ya memang jin itu bisa mencintai manusia. Ini banyak, maklum kalau sudah masyhur sekali cerita tentang yang seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya bahwa jin itu bisa mencintai manusia? Kita mungkin bisa lihat dalam surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para bidadari-bidadari yang cantik jelita itu, yang matanya indah berbinar itu tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Oleh manusia maupun jin, ya. Lah, kata yatmith, lam yatmithunna jadi majzum karena diawali lam. Masdarnya itu kan at-tamsu. At-tamsu ini menurut ulama artinya adalah al-iftidad. Iftidad itu pecah keperawanan. Jadi wanita-wanita adamiyat, wanita-wanita dari bangsa manusia, ya. Dari ayat ini disimpulkan bahwa wanita-wanita manusia itu bisa dijamah oleh jin, bahkan bisa pecah keperawanannya oleh jin. Tapi bidadari nggak pernah disentuh manusia, nggak pernah dipecahkan keperawanannya sama manusia, apalagi sama jin. Itu bidadari yang masih original, tersegel rapat di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wanita-wanita manusia bisa saja. Misal dia terjaga dari laki-laki yang sebangsa dengan dia, laki-laki manusia maksudnya, dia belum tentu selamat dari laki-laki bangsa jin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat juga menjelaskan jin itu jatuh cinta sama manusia. Dia juga bisa cemburu, layaknya manusia cemburu dengan manusia yang lain. Jadi kalau jatuh cinta sama, misal jin laki-laki cinta sama manusia wanita, ya layaknya kita suka sama wanita. Demikian juga layaknya wanita suka sama laki-laki, manusia maksudnya ya. Dan dia akan mendukung kecemburuannya dengan berbagai hal. Kalau dia sudah jatuh cinta, akan memberikan fasilitas, bermacam-macam fasilitas. Ya fasilitas supranatural atau suprinitiril. Menerawang lah, ngelihat hal-hal gaib lah, kemudian tebakannya selalu benar, ngelihat nomor togel benar terus ya. Apalagi punya kekuatan fisik di luar rata-rata. Pokoknya fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Nah, kalau dia udah cemburu, misal kok orang yang disukainya jatuh cinta atau mungkin dekat sama manusia lainnya, ini dihukum ini. Ya nggak beda jauh lah sama manusia yang cemburu. Kalau udah cemburu, ya
entah si pasangannya atau mungkin selingkuhannya itu yang akan dihukum. Bisa diapain? Bisa dicelakai, bahkan bisa diusahakan sampai mati, dibunuh. Naudzubillah. Nah, kalau sihir, ada juga sihir, tapi itu biasanya pakai ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu asihan. Makanya itu Rasulullah menganjurkan supaya kita ini selalu baca zikir sebelum tidur, minimal ayat kursi sekali, kulhu, falak, anas. Tiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Itu minimal banget. Dan lebih sempurna mengambil wudhu sebelum tidur. Itu akan dijaga oleh Allah melalui perantaraan malaikat-malaikatnya sampai subuh. Jadi begitu.